Hari ini kita bicara tentang mengalahkan roh sesat, ya, diubah menjadi roh berkemenangan, ya, mengalahkan roh sesat. Mengapa kita bicara mengenai tentang roh sesat, ya saudara? Dalam kehidupan manusia di muka bumi ini, banyak sekali pancaroba hidup di dunia ini, walaupun itu saudara, walaupun itu teman dekatmu, walaupun itu teman sekerjamu, kita tidak tahu apakah benar-benar mereka ini memakai roh kebenaran, ya. Tetapi kadang kita tidak menyadari bahwa kehidupan kita itu menyimpang dari kebenaran itu, ya. Kalau kita menyimpang dari kebenaran itu, maka kita akan melihat di situ, saudara, bahwa roh-roh yang tidak benar itu akan ikut serta dalam persoalan ini, dalam persoalan kita sebagai manusia, karena hidup di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang sempurna, semuanya itu banyak masalah, ya, baik itu di kerjaan, ya saudara, baik itu di dalam pergaulan dan juga di dalam liku-liku hidup di dalam dunia ini. Sekalipun kita ini hanya sebagai ibu rumah tangga, atau mungkin kita ini bukan di dunia malam, tidak pernah ke dunia malam, atau kita melihat sesuatu yang seperti video porno, atau hal-hal yang membuat kita tuh ke arah perkara yang kotor, itu tidak pernah. Tapi mengapa ada roh penyesat dalam hidup kita? Ya, karena kita masih tinggal di dalam dunia. Jadi kita tahu bahwa kalau kita hidup di dalam dunia ini, kita menyadari bahwa kadangkala dalam hidup kita ini tidak sadar, kita ini ditunggangi, saudara ya. Ditunggangi itu bisa masuk di dalam pola hidup kita sehari-hari. Kita akan melihat di sini, tubuh yang fana, saudara, dan terbatas umurnya, itu mulai dari nol, ini dibicarakan tentang kandungan ibu. Ya saudara, kita bicara tentang kandungan ibu. Sampai umur 5 tahun, ini adalah suatu perjuangan sebagai orang-orang pilihan Allah, saudara, sebagai anak-anak terang, maksudnya anak-anak yang sudah diberkati oleh Allah dari kandungan sampai kita ini beranjak umurnya. Allah itu selalu memberi perlindungan dalam hidup kita. Secara logika, tubuh ini yang fana ini sebetulnya, saudara, dalam umur 0 sampai 5 tahun ini, tidak ada kata lain, itu adalah satu perkembangan pertumbuhan dari kita itu diberkati. Ya, jadi 0 sampai 5 tahun itu sebetulnya tidak ada permasalahan, saudara. Justru ini murni dari kepribadian orang-orang dari umur 0 sampai 5. Jadi tidak ada kebohongan, tidak ada sesuatu yang membuat kita itu mengalami sesuatu yang dosa, ya. Dosa, ya. Jadi kalau kita memikirkan tentang umur 0 sampai 5 tahun ini, kita tahu bahwa proses kehidupan kita itu sebetulnya kita hanya punya kasih sayang, ya. Punya kasih sayang. Di dalam dunia ini tidak ada seorang anak pun yang tidak mau disayang. Semua pasti membutuhkan kasih sayang, ya saudara. Walaupun dia mungkin anak yatim piatu pun, dia mengharap ada satu kasih sayang. Ya. 0 sampai 5 boleh dikatakan adalah kasih sayang ini adalah jiwa kekanaan. Maksudnya tubuh yang minta dimanja, tubuh yang minta ada perhatian. Ya, jadi itu adalah salah satunya kasih sayang. Jadi kasih sayang itu bisa terwujud, bisa ada dalam rumah tangga. Kalau kita suami istri itu adalah perhatian, kasih sayang, ya. Jadi kalau 0 sampai 5 kita juga punya kasih sayang, ya. Ada satu kesaksian, saudara. Ada seorang anak yang masih umur 5 tahun, tiba-tiba dia keluar meninggalkan rumah, ya. Kemudian dia bertemu dengan boleh dikatakan anak Tuhan lah. Dia selalu ajarin dia berdoa. Kemudian anak ini bertanya, mengapa aku sangat berbeda ya dengan teman-temanku yang lain? Loh, apa bedanya? Kamu punya hidung, punya mata, punya mulut, punya telinga.
punya tangan, punya kaki, punya rambut, semuanya bagus. Enggak, aku enggak tanya itu katanya. Lalu tanya apa? Aku mau tanya mengapa aku ini hidup kok selalu susah dan aku takut terus. Aku tuh selalu bermimpi. Mimpinya itu aneh. Akhirnya guru sekolah minggu tuh tanya, loh kamu mimpi aneh apa nak? Aku tuh mimpi tuh orang tua aku tabrakan. Terus nanti aku mimpi tuh aku dikejar-kejar orang gila. Aku mimpi tuh tiba-tiba, pokoknya yang mimpi yang tidak baik, yang buruk-buruk itu terjadi dalam kehidupan anak ini. Kemudian sebagai guru sekolah minggu adalah PR buat dia kan, ya, karena dia mendidik. Ya udah, sekarang enggak usah takut, ada Tuhan Yesus. Bu guru selalu bilang gitu katanya. Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Aku loh enggak merasakan apa-apa. Cuma aku ya sudah berdoa tak lakukan semua. Cuma kenapa aku masih bermimpi-mimpi katanya. Akhirnya Bu guru tadi bilang, ya sudah kamu harus berjuang. Harus berjuang tuh apa? Ya sudah gini aja. Kamu lihat semut. Ya, dia tunjukin satu kisah. Ya. Semut-semut itu lihat. Dia itu dari ujung ke ujung sana enggak tahu loh berapa jarak jauhnya. Tapi semut itu dia enggak tahu tempat, enggak tahu jalan ya. Kalau kita kan, kita mau pergi ke Surabaya Barat, kita sudah tahu arah tujuannya. Kalau kita enggak tahu kan kita bisa kesasar-sasar enggak sampai-sampai. Nah, semut ini adalah sebagian dia tidak tahu tempatnya harus bagaimana dan mengambilnya bagaimana, dia tidak tahu. Tidak ada peta, tidak ada petunjuk. Tapi semut itu selalu berjalan dan selalu waspada dan di situ akhirnya dia menemukan makanan dan untuk kembali ke rumah sarangnya itu juga tidak akan sama. Tetapi semut ini selalu pandai, dia selalu bersekutu tuh dengan teman-temannya ya. Dia bilang, aku lewat sini, aku lewat. Kita juga enggak tahu bahasanya semut bagaimana, tapi ibu guru ini tadi menerangkan bahwa semut itu memang tidak tahu jalan, tetapi dia dengan giginya akhirnya sampai di tempat. Walaupun mungkin makanannya itu jatuh atau diambil oleh binatang lain atau dia mati di tempat perjalanan itu. Tapi semut lainnya akan menggotong makanan itu menuju ke sarangnya. Nah, itu menunjukkan bahwa semut ini tidak jenuh-jenuh untuk terus mencari dan mencari untuk upaya hidup. Loh, masa aku masih kecil gini suruh upaya hidup? Maksudnya apa tuh? Ya maksudnya kamu harus ada semangat hidup, enggak boleh marah-marah kayak gini. Kalau kamu marah-marah, roh itu yang datang bukan roh malaikat, tetapi roh penyesat, roh jahat yang masuk. Tapi aku enggak merasa kok, aku enggak nakal kok, aku enggak mukul, aku diem kok waktu makan-makan. Pokoknya dia tuh menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran apapun. Sama seperti yang saya terangkan bahwa saudara tidak pernah lihat video porno, saudara tidak pernah melanggar, saudara tidak pernah kedugem, tidak pernah kemana-mana. Tapi mengapa kehidupan saudara itu selalu mengalami banyak masalah? Intinya seperti itu ya. Aku itu wis bener, tapi mengapa ya persis kayak anak kecil ini tadi. Tapi karena umur dia itu 0 sampai 5, maka dia hanya butuh kasih sayang. Dia enggak bisa didoktrin atau dibilangin, kamu harus kerja, kamu harus, kan enggak mungkin kayak gitu. Jadi dia, Bu guru ini cuma bilang, kamu harus berserah, Tuhan Yesus itu sayang sama kamu. Itu lebih mudah dimengerti. Kenapa? Karena anak itu tidak banyak tuntutan. Tapi kalau kita sudah besar, beda nanti ya. Kalau ini sudah umur 6 sampai 12 tahun, saudara, itu adalah beranjaknya dari anak besar menjadi dewasa, agak remaja. Jadi banyak liku-likunya. Kalau dibilangi, kamu kenapa enggak nggarap PR? Ini mama kayak sekolah ya, Bu guru tanya, kenapa kamu enggak nggarap PR? Padahal dia lihat main game. Dia bilangnya apa? Diajak mama pergi ke rumah sakit. Dia bisa berbohong. Bisa enggak? Halo? Bisa berbohong enggak? Bisa. Loh kenapa kamu kok enggak pernah berdoa? Mungkin gitu ya, karena mamanya ada laporan anak saya enggak pernah berdoa. Ya karena saya lebih ngantuk lebih dulu, kalau berdoa enggak bisa masuk-masuk. Itu bohong, saudara. Nah yang dikatakan 6 sampai 12 tahun ini adalah masa kritis.
hidup kita, ya. Di mana seorang anak kalau tidak dengan memakai firman Tuhan, maka pelanggaran itu akan terjadi. Ya. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan kebohongan dia, makanya dia akhirnya melakukan lebih lagi besar dosanya. Jadi, marilah kita perhatikan, apakah kita ada di sisi 0 sampai 5 atau ini kita bicara tentang iman, saudara ya. Ataukah kita ada di dalam umur 6 sampai 12 tahun, kita masa kritis. Kenapa masa kritis itu terjadi? Karena dia ditegur. Dengar ya, tahu maksudnya. Mengapa kamu hidup seperti itu? Karena kamu mengalami, jadi kamu berontak. Kenapa itu ada pelanggaran? Karena banyak masalah yang terjadi di dunia ini terus bertubi-tubi hingga akhirnya dia mulai merasa, aku jenuh. Nah, ini saudara. Kritis hidup. Jadi kalau orang mengalami kritis hidup, saudara, dalam perjalanan dia mudah sekali kebawa. Kalau anak kecil ini tadi tidak mengalami kritis, tetapi dia bertanya. Dan kalau dia bertanya, pasti guru itu tadi tidak akan berkata yang tidak, karena dia apa adanya. Tapi kalau ini masa kritis hidup ini, karena dia takut dimarahi, takut dihukum, takut dipukul orang tuanya, hingga kita itu berbohong. Dan lebih parah kalau kita bilang ada bohong hitam dan bohong putih demi kebaikan. Nah, seringkali kita kalau mau berpikir lebih dalam, saudara, sebetulnya kita tidak boleh seperti itu. Tapi itu terpaksa terjadi. Nah, kalau sudah terpaksa terjadi, toh akhirnya itu akan berbau. Ya, berbau tidak bagus, saudara. Kenapa? Kalau orang dunia bilang tumpai itu sepandai-pandainya melompat pasti jatuh. Jadi kalau kita bohongi kayak apa, pasti kebongkar. Dan itu berbau. Dan itu memalukan. Dan kalau sudah memalukan, maka roh penyesat itu akan memukul kita bukan dari belakang lagi, tapi dari depan. Dan habis semuanya. Baik keuanganmu, baik rumah tanggamu, baik kondisimu. Tidak ada yang mau peduli. Nah, itulah yang kita bicarakan. Jadi kalau kita sekarang ini posisi kita tidak di sini, kita masa kritis hidup ini, maka hati-hatilah karena di sini tindakannya adalah ini bagi hidup kita, iman kita masuk di dalam lampu apa? Merah. Merah kok perang? Merah ya. Lampu merah. Ya. Jadi kalau lampu merah jangan dilanggar. Kalau dilanggar pasti dapat hukuman. Kalau Tuhan bukan dia dapat hukuman, tetapi Tuhan masih membuka pintu pertobatan untuk kita. Tapi kalau tidak mau mendengarkan, pelanggaran itu yang ngambil alih bukan Tuhan tetapi iblis. Karena kita tidak mau mendengar. Jadi kita ini harus hati-hati kalau kita masa kritis hidup. Karena iman itu sudah menjadi lampu merah. Sinyal bahwa kita harus waspada. Ya. Ini adalah sinyal. Harus apa? Waspada. Kalau kita tidak waspada, maka hidup kita akan porak-poranda. Kenapa? Karena kamu bukan bersekutu dengan Tuhan, tapi dengan hawa nafsumu sendiri. Itu pasti. Kenapa? Karena kamu di tubuh, menikmati, takut berpisah. Ya. Takut ditinggal. Ya. Takut tidak punya uang, takut kedudukannya jatuh,
takut martabatnya. Takut terus, takut dan takut. Nah, inilah yang dinamakan kritis hidup. Apakah sudah takut hadapi ini? Ya, aku takut tapi ambil Ibu Titi enggak apa-apa kok. Nanti Bu Titi yang ngusir setannya. Loh, saya bisa apa, saudara? Kalau sudah terlanjur basah, siapa yang bisa menolong saudara? Tidak ada. Jadi pada intinya, orang yang hidup dalam kritis itu harus waspada. Kalau tidak ada persiapan untuk pulih, saudara akan bermasalah. Itu pasti. Kalau saudara tidak sadar-sadar, pasti iblis akan mukul dari depan. Ini saya di belakang, atau mungkin tidak terasa, saudara. Karena roh penyesat itu membuat kita tidak jadi pemenang. Tapi membuat kita itu hancur dan kita masuk di dalam dapur api neraka. Kalau di sini masih belum dapur api. Tapi dapur api sengsara. Kalau kamu melanggar, kamu akan mengalami semuanya itu. Nah, saudara, inilah yang harus kita perhatikan umur-umur ini adalah di mana imanmu itu ada pertumbuhan. Apa? Di mana? Apa saudara di sini? Apa saudara di sini? Karena ini adalah tubuh yang fana, saudara. Kemudian, kalau kita bicara di dalam tubuh manusia itu harus ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Makanya kalau saya dibilang kita konseling, Ibu, Pak, Koh, Cik, Nak, Mbak, Sapa, Bu, Sapa, rohmu tidak ada. Nah kalau roh ini tidak ada, saudara, kita tidak tahu kedewasaanmu itu sampai di mana. Karena roh itu penurut. Roh itu penurut, tubuh pemberontak, tapi roh itu penurut. Jadi tidak bisa kita tanya jawab, saudara. Karena pada waktu konseling, ini satu rahasia kesaksian, saudara. Pada waktu kamu menghadap, ya saudara, dengan hamba Tuhan yang dalam talenta penglihatan, ini ya saudara ya. Ini kesaksian saya. Pada waktu kita menghadap, saudara, maka saya melihat roh itu keluar. Rohmu itu keluar, bentuknya wujudnya sama. Dan kalau dia tidak tahan, dia akan mengeluh, bercerita pada roh saya. Makanya saya bisa tahu. Itu kesaksian saya. Tapi kalau roh itu sudah tidak ada, mau gimana lagi, karena saya tidak melihat apapun. Jadi kalau di dalam tubuh manusia tidak ada rohnya, berarti hidupnya akan menurun, bukan mati. Kalau mati itu ini loh, saudara. Ini ketobrok, tidak nafas, mati, saudara. Jiwa ini nyawa. Jadi kalau ini tidak ada nyawa, ya mati, saudara, meninggal. Dikubur. Jadi itu tidak mungkin, karena itu milik Allah. Tubuh, roh, jiwa milik Allah. Tapi tubuh ini bisa dipermainkan. Dengan cara apa? Itu tadi, dengan kritis hidup, lampu merah, sinyal waspada tidak dimasuk no hati, dibiarno melanggar, terus melanggar, akhirnya dia pergi ke paranormal, ke tanya hidupmu bagaimana, lihat tangan, lihat umur, lihat jam lahirmu. Kita kan juga tidak tahu, kita juga mau berdebat soal itu. Tetapi yang pasti di dalam firman Tuhan tidak ada tanggal lahirmu berapa, kamu pagi atau siang. Enggak ada, saudara. Karena anak-anak Tuhan pasti diberkati. Amin. Jadi saudara mengimani bahwa kamu lahir malam, lahir siang, lahir apa, lahir, enggak peduli maghrib apa. Kalau kamu anak Tuhan pasti diberkati. Loh Bu, utangku akeh Bu. Apa? Utangku banyak. Terus, saya itu utangnya 1M. Terus, bayaran saya sekarang melorot Bu, nurun berapa? Cuma 100.000 ya. Kelenger enggak saudara? Bayarnya kapan 1M tuh? Akhirnya sudah apa? Dikejar-kejar, betul enggak? Tapi kalau kamu betul-betul anak Tuhan, Tuhan akan berikan pekerjaan.
Bukan, oh aku diberikan pekerjaan, aku tak tinggal, buat apa bayaran 100 ya. Loh saudara, jangankan 100.000. Saya punya uang 1.000 rupiah aja enggak punya uang. Kejang genepi mama 100 atau 10 beli gula, kurang 1.000, boleh enggak sama orang yang dikasih? Halo? Kurang 500 saya ditungguin aja. Mana Bu? Dilihat di dompetnya terus. Betul enggak? Dibikin bujuin 500. Tungguin sudah, tungguin. Mana? Jadi intinya saudara, sebetulnya hidup manusia ini sangat sederhana. Tapi kitalah yang macam-macam. Jadi kalau kita sebagai orang pilihan Allah sudah tahu kritis hidup kok ya macam-macam. Pergi ke dukun atau mungkin pikiran kita. Wes aku sudah tidak tahu ada masa depan. Wes biarin dah sing kerja salah si toai. Tuhan tidak tahu aku tidak ada kerjaan. Loh kok enak saudara. Kalau memang suami istri bekerja, mengapa kita tidak bekerja? Kecuali kalau istri memang bagian masak, bagian melayani suami, ya tidak ada masalah. Marilah kita berunding, Pak, sekarang keuangan kita kan menurun, boleh tidak aku kerja? Kerja apa weh? Ya, jangan gitu saudara. Kita bantu, kerja apa mauan? Pada waktu saya kondisi toko menurun, saudara, ini kesaksian saya. Saya bilang sama suami saya, kalau di toko gak akan mau saudara. Tahu saudara, kalau di toko bersih semua. Kau, wes gak bersih. Sampai tengah malam. Ya kita gak bisa ngomong. Mana bisa ngomong lihat kepala dia itu. Kan gak mungkin. Tak tunggu, gak ada waktu. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, sekarang lihatin suami saya. Enggak gitu saudara. Titan nono ya. Aku ini. Enggak perlu gitu. Buka Tuhan. Tak serano. Saya itu mau bicara sama suami saya. Boleh enggak saya ngelesin di luar kota lagi. Karena saya butuh. Harus ada perlengkapan. Saya harus punya pegangan uang. Karena saya biasa bekerja. Kalau Tuhan izin, Tuhan buka. Bukannya suami yang datang. Mertua yang datang. Apa Meh? Katanya ngomong apa? Mau ngomong apa kamu? Sama suami. Loh kok tahu ya? Loh, Mami kok tahu tuh? Oh tahu ya, aku orang tua. Aku gak bisa baca pikiranmu. Terus saya ikut-ikut. Ya wes saya mau apa? Ya, enggak mari-mari sudah. Tukaran nanti. Saya cuma bilang, ya Mi. Tak tekuk-tekuk gini. Karena saya takut kalau enggak pas itu sudah. Mi, maaf kalau boleh enggak ya saya tuh mau ngelesi kue lagi di luar kota. Soalnya ya memang saya pengen punya pegangan uang sendiri. Aduh macam-macam kamu ya. Perempuan mau apa? Mau ninja di mana kamu? Mau pergi di mana kamu? Gak usah. Saya ya maaf ya Mia. Jadi hanya saya tidak mau berkeluh kesah lagi. Saya cuma datang diam. Saya tahu bahwa kritis hidup ini tidak perlu. Lampu merah waspada bahaya. Saya berdoa Tuhan. Tak serana semua. Saya nyanyi saya. Nyanyi itu nangis terus. Betul enggak? Ibu-ibu kalau kita punya kesusahan bisa enggak kita ketawa-ketawa? Tidak bisa kan? Tapi kita punya dapat uang, bisa ketawa? Mau bikin kopi, Pak. Ya. Tapi saya tidak biasa seperti itu, saudara. Jadi saya susah maupun enggak, memang saya orangnya diem. Jadi saya bilang Tuhan, tak serano saya nyanyi, menyembah, berdoa, menyembah. Saya tahu pujian saya ini nempel di setiap tembok-tembok. Dari depan sampai belakang, bukan suaranya nyaring. Kalau kita berdoa, dan memuji Tuhan, itu lebih besar memuji Tuhan kuasanya. Saudara. Karena kita menyembah dulu. Mengundang Roh Allah turun. Minta urapan Tuhan. Nyambung, rasa tembok-tembok ini ada getaran yang membuat hati saya bergetar. Akhirnya saya merasa kuat, saya punya tembok yang kuat.
hati saya dilingkupi dengan Roh Allah. Nah, itu yang dinamakan 13 sampai dewasa. Iman kita menjadi tenang. Karena ini kuncinya. Ketika Musa sudah menjadi orang tua yang sudah koklok mau naik gunung aja diangkat sama orang-orangnya, saudara. Dia angkat tangan gini aja nggak kuat. Itu yang saya pegang, saudara, sampai detik ini. Tapi dia punya iman dan tenang. Dia tahu hidupnya kritis karena posisinya lemah, umurnya sudah tua. Ketika dia angkat tangan, bangsa Israel perang toh, saudara, dengan musuhnya. Perang, menang. Tapi ketika dia mulai turun payah kan, capek loh, berdiri gini, angkat tangan. Saya pernah enggak disuruh angkat tangan sama hambanya. Angkat tangan melebihi dari kepalamu 1 jam. Pane gak sedang lihat kiri kanan. Ini ada nurun apa enggak? Ini doa berkat ya turun dia lah ya melorot berkatku. Ada yang gitu, tapi ada masa peduli. Pokoknya aku turun kesel kemeng kabeh. Kan gitu. Tapi Musa tidak seperti itu. Musa menyadari bahwa hidupnya sudah tua, umurnya tua, kekuatannya beda. Dia tetap angkat tangan. Tapi capek sudah lama-lama menurun. Di saat dia menurun dia cuma bilang gini, kekuatan ini bukan dari aku, dari engkau. Kuasamu itu lebih dahsyat dari kekuatanku karena aku rapuh Tuhan. Langsung Yosua datangi itu Musa, angkat tangan mereka. Angkat tangan Musa, bukan mereka, angkat tangan Musa. Angkat perang, menang lagi bangsa Israel. Sampai berkali-kali, berhari-hari, bayangkan saudara. Saudara, peperangan itu tentang kehidupanmu. Kalau Musa tentang seluruh rakyatnya. Berat mana saudara? Halo? Berat Musa kan? Nah, tapi kan Musa dipilih, nah, saudara juga dipilih. Karena saudara adalah surat-surat Kristus. Saudara ini datang ke sini itu bukan satu kebetulan. Saudara datang ke sini adalah Tuhan yang mengundang saudara. Bukan karena si A, si B, si C, atau aku ngawasi si A, aku ngawasi si B. Itu tidak ada saudara. Aslinya Tuhan mengundang saudara datang ke sini. Titik, tidak ada koma-komaan. Oh aku datang karena si A. Oh aku datang karena aku pengen lihat si B. Gak ada. Itu berarti saudara datang bukan mencari Tuhan. Tuhan tahu. Jadi mari, sekarang ini kita masuk ke roh. Jadi kalau roh kita tidak ada, selesaikan dengan baik-baik. Jangan nanti konseling. Waduh, kamu tahu ya, di sini tidak ada. Di luar negeri juga tidak ada, nanti diprotes saudara. Di luar negeri juga tidak ada. Ini cuma cerita tok. Ya, kamu tahu, sekarang itu ya konselingnya mulai dari jam 4 sampai pukul 6. Kamu tahu, Bu Titik loh datang pukul berapa? Kamu tahu? Enggak tahu. Aku loh tahu dengan mata kepalaku sendiri. Pukul berapa? Tahu kamu? 5:30. Lah aku malah 5:30 enggak salah tahu aku ya kerja. Ya kerja loh. Saudara hitung-hitungan sama Tuhan. Alangkah baiknya kalau saudara datang lebih pagi dan saudara duduk diam. Kalau saudara sujud berlutut di kursi berdoa, Tuhan pasti mendengar doamu. Amin. Mau lakukan itu? Maaf Bu, saya akan memperkenalkan. Nama saya ini, masakanmu enak ya kemarin itu. Saudara itu datang ke sini bukan untuk masakan. Saudara ingin bertemu dengan Tuhan. Amin. Jadi mari ketika kamu datang ke sini, tutup mulutmu dengan baik-baik. Dengan sopan kamu menghampiri Tuhan. Bukan seenaknya dewek gitu. Kayak kita tuh enggak aturan saudara. Tuhan itu ada bertata di sini. Dan dilihat tingkah lakumu di situ. Apakah bisa Tuhan memberkatimu? Atau mungkin kita rasan-rasan. Apa bisa saudara? Atau mungkin mata kita enggak suka. Mungkin deloken mungkin boncek no. Apa bisa itu saudara Tuhan memberkatimu? Tidak bisa saudara. Tidak bisa. Ingat, kita harus arah ke sini. Tenang. Tidak ada konseling. Tenang. Aku sudah sujud berdoa sama Tuhan.
besar kuasanya. Aku memuji Tuhan sendiri. Di tempat doa enggak ada siapa-siapa. Saya doa sendiri, itu saya sudah. Pada waktu saya masih umur ini, saya datang ke gereja itu paling pagi. Kenapa? Karena jam saya mati. Jadi lihat kira-kira tok. Oh ini ayang-ayang segini. Ternyata kepagian sudah. Apa yang saya lakukan? Saya benahi kursi-kursi. Kalau ada kertas, gak mau. Lek uang mau. Loh. Gak baik itu saudara. Kita mengambil untung. Mari, oh ini ada yang gak baik di benak dirapi-rapikan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan itu tahu betul kalau kamu itu melayani Tuhan itu dengan cara gak ada orang yang tahu. Oh ini beneri, oh ini kursi miring ya di benak oh sudah rapi semua, sudah aku tak berdoa sendiri, berdoa. Tidak ada orang ngomong, wah datang, mama apa ya, tetap tidak mau atuh, ya sudah urusannya Tuhan, doa sama Tuhan, tak serah berdoa. Duh itu kusuk itu kuasa Tuhan lebih besar saudara. Amin. Jadi saudara kalau mendisiplin diri saudara untuk menghadiri atau menghampiri Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh betul-betul mencintai Tuhan dan melakukan yang terbaik. Tuhan tidak pernah berhutang padamu. Amin. Jadi marilah kita imani bahwa roh yang tidak ada itu selesaikan dengan doa dan pelepasan. Jadi jangan menunggu kita konseling sudah selesai, sudah ini tidak nututi, jamnya aku harus begini, harus begini. Loh kenapa kamu datang ke sini? Cuma datang konseling tok. Jadi kalau kita sudah masuk dalam konseling, sudah roh itu tidak ada. Saya itu bingung, ini apa Tuhan? Saya berdoa dalam hati. Kan tidak mungkin, aku tak doa, rohmu di mana? Kan tidak mungkin saudara. Saya cuma dalam hati Tuhan. Situ ngomong, saya cuma doa. Makanya kan begitu ngomong, apa? Karena saya masuk dalam doa. Tuhan, apa yang saya perbuat? Ditunjukin sama Tuhan, kayak layar lebar tuh, ada di gudang deh. Ini gini, buka semua sudah. Ya sudah, apa yang saya lakukan? Bilang harus doa pelepasan, oh ya. Hanya saya bilang, solusinya harus doa pelepasan. Kadang orang bilang, kira-kira berapa kali ya Bu ya? Ya enggak tahu. Tuhan bilang bisa ada yang 3 kali, 12 kali. Kalau doa itu puasa apa enggak ya Bu ya pelepasan? Yo harus puasa karena itu kan dunia roh. Rohmu dimasukkan harus puasa. Kalau enggak peperangan itu kasihan nanti. Oh. Kira-kira bisa selesai enggak ya Bu utang-utangku? Loh saya bukan pedukunan, tapi harus kuat, harus berubah, harus dibentuk dulu pohonmu itu banyak apa? Harus dibersihkan dulu pohonmu. Setelah itu dirabuk minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan berkuasa memegang kamu dan Dia akan memberkati hidupmu. Oh ya sudah Bu, saya tahu. Permisi Bu, saya pulang. Loh, Tuhan, bukan urusan rango. Tuhan, tak serana semuanya. Aku tidak tahu Tuhan, kasihan orang ini. Roy nangis-nangis, tolongi aku. Saya lihat saudara dalam roh. Aku ini terbanggu, di sini banyak ularnya. Roh itu mengikat aku, dia mengambil aku, akan diambilnya. Nanti lihat tak omongi, Bu jangan pulang Bu. Roh ibu diikat sama ular besar dan dia teriak-teriak. Kira-kira ibu itu bisa tidur enggak semalam? Bisa saya ngebes saya bisa 20 kali sudah. Itu terjadi sudah. Saya enggak mau nakut-nakuti. Yang jelas ketika kita konseling roh itu sudah tanya jawab, tidak boleh pulang. Itu bahaya. Itu jelas sudah. Karena iblis akan, roh penyesat itu mengikatmu lebih parah. Dan kamu tidak akan percaya kebenaran. Turun, makin turun. Ada lagi dibilangi, ingat ya, jangan sampai melanggar. Saya masih muda, besok mati sudah. Saya kan tidak tahu kalau dia mau meninggal. Nyesel enggak jadi hamba Tuhan? Aduh, kenapa kamu melanggar? Gitu. 100 domba, 1 hilang, ditangisi mbak Tuhan. Apalagi saya, enggak berdaya. Saya cuma ngomong, tahu gitu deh, tak pegang, enggak boleh kayak gini. Karena pelanggaran sudah terlalu parah. Jadi saudara, ingat, roh ini
harus kembali dan imanmu harus tenang. Apapun yang terjadi, buka hatimu untuk terima. Amin. Sehingga kamu betul-betul diubah oleh Tuhan untuk dalam pembaruan. Jadi kalau kamu sudah mengikuti semua ini, maka semuanya ini akan memberimu satu kehidupan untuk diubah. Ini pasti. Dan diubahnya ini melewati proses. Sehingga kamu akan mengalami jiwamu ini adalah satu kebangkitan. Kehidupan. Kalau ini sudah satu paket, saudara, maka kamu akan menerima yang namanya berkemenangan. Tidak ada lain. Itu kuncinya. Jadi saudara, jangan menganggap saudara bahwa hidup ini ini mumpung. Jangan pakai aji mumpung. Ini mumpung. Mumpung ada orang kerjasama. Padahal itu tidak baik. Mumpung ada orang senang sama aku. Itu juga tidak baik. Mumpung ada orang yang cocok sama aku. Itu juga tidak baik. Kenapa? Karena kita harus tanya sama tubuh roh jiwa itu. Menghadap ke Tuhan. Betul tidak ini? Menyimpang tidak dari firmanku? Kalau itu menyimpang, maka roh penyesat itu akan menutupi dan menudungi kamu seperti cumi-cumi itu masuk seluruh hidupmu. Seperti buaya ditelan kamu hidup-hidup. Seperti ular ditelan kamu hidup-hidup. Akhirnya hidupmu mati kutu. Tidak ada perkembangan. Saudara, ini waktunya saudara dibuka lebih lebar lagi. Kebenaran Tuhan. Jangan anggap remeh. Karena ini berbahaya. Amin. Mari kita imani saudara. Di sini di gambar ini. Menggambarkan tentang api sengsara di bumi. Itu akan mengikat kamu. Sehingga kamu tidak akan bisa lepas. Dari hawa nafsumu. Dari kesenangan kamu. Dari apa kepribadian kedaginganmu akan tumbuh. Tapi kalau kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 10 begini bunyinya, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi saya tahu maksudnya. Kalau kita ini mencintai Tuhan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh roh, maka kita ini dikuduskan dan Tuhan itu mempercayai kamu seumur hidupmu. Hanya sekali, seumur hidupmu. Jadi kalau dalam hidupmu itu mempersembahkan yang terbaik, Tuhan akan membuka pintu kuasanya. Karena zaman ini bukan lagi zaman di mana kamu enak-enakan seperti tahun-tahun yang lalu. Karena banyak sekali roh kegelapan menyerupai manusia. Menyerupai pikiran dan otak manusia. Sehingga di luar nalar orang itu bisa melakukannya. Jadi ingat, kita tidak boleh ke sana. Ibrani 10 ayat 10 ini menerangkan bahwa kalau kamu mempersembahkan tubuh roh jiwamu itu, maka Tuhan akan memberikan kehidupannya di mana tubuh Kristus akan tinggal selama-lamanya sampai Maranatha datang. Mari kita imani bahwa hidup kita menjadi miliknya. Jadilah kamu betul-betul memiliki kasih sayang Kristus yang hidup itu harus waspada dan dewasa itu artinya imanmu yang tenang. Karena diubah nanti dalam proses. Kira-kira, halo, jangan ngantuk. Kira-kira di antara ini mana yang kamu suka? Yang kasih sayang, kritis hidup, atau dewasa iman tenang? Halo, untuk masa depan? Yang kemana? Yang ini atau yang ini? Yang dewasa ini, yang diubah, karena ini masa depanmu. Kalau yang ini kan ada firman Tuhan, kamu tuh enggak seperti anak kecil terus dikasih. Kamu waktunya sekarang digembleng, jadi kamu dewasa. Itu ada. Jadi marilah
kita tidak seperti ini. Kita pasti akan mengalami karena kita sudah mengalami kasih sayang Allah itu sudah sampai sekian ini. Berapa pertolongan Tuhan. Hitung berkatmu satu-satu. Tidak boleh lengah, kamu hitung semua. Banyak kan pertolongan Tuhan? Amin? Banyak. Nah sekarang kalau dalam kritis hidup ini, berarti kamu harus waspada sinyal ini, maka kamu harus hati-hati. Kenapa? Karena ini adalah jembatan untuk kamu masuk ke sini, agar kamu tenang dan diubah dalam proses, sehingga kamu mengalami kebangkitan, kehidupan, dan berkemenangan. Itu maksudnya. Jadi saudara diurapi rumahnya, diberkati, semuanya itu diperlengkapi, akhirnya tepat waktunya Tuhan buka semua pintu berkatnya dan pintu kuasanya. Amin. Itu firman Tuhan dalam hidup kita saudara. Mari kita imani bahwa hidup kita ini di tengah lautan lepas, tapi salib itu tidak boleh lepas dari pegangan hidup kita. Amin. Karena kita tahu bahwa Tuhan punya kuasa. Jadi kalau kita konseling, saya mohon, kalau roh itu sudah diomongi dan rumah kita dobrak-abrik kasarani, ada roh ini, ada roh ini, itu roh tahu saudara. Dan dia akan membalas, itu roh jahat. Dia kalau dicubit genti nendang, itu roh jahat. Tapi kalau Tuhan dia ketuk aja. Jangan kemana-mana, kamu ikut pelepasan, jangan kemana-mana, datang. Maaf ya saudara, mungkin kita sibuk, enggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah di rumah, enggak ada kerjaan, mengapa kita enggak datang menyembah, memuji Tuhan dulu, baru nanti dengar firman masuk, lengkap tuh saudara. Pasti jahatannya lebih besar ya. Kenapa? Karena saudara mempersiapkan dari awal. Amin. Kita imani ya, itulah firman Tuhan, mari kita imani.